Kristus, Shalom. Peristiwa Paskah yang telah kita lewati tentu masih sangat wajib untuk kita hidupi sampai kapanpun juga. Semangat kebangkitan itulah yang sampai hari ini membuat kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika peristiwa Paskah, situasi Jumat Agung yang begitu mencekam, Allah merubahnya menjadi peristiwa Minggu Paskah yang memberikan satu pengharapan. Peristiwa Jumat Agung di mana Tuhan kita mengalami kematian, lalu Ia bangkit pada hari yang ketiga. Hari ketiga berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Benar nih hitungannya? Benar. Meninggalnya hari apa? Jumat. Terus dihitung bangkitnya hari? Benar, hari ketiga. Gimana ngitungnya? Ngitungnya Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, nanti kalau saya tanya, saya nggak puas kalau saya bukan orang Katolik. Gimana itu hitungannya Yesus? Itunya. Sedangkan Sabtunya aja udah malam Paskah. Kalau Kamis malam masih perjamuan. Gimana cara ngitung-ngitung? Hah? Nih, saya ajarin supaya kelihatan pinter, ya. Saya nggak bilang bodoh loh, ya. Supaya kelihatan kalau ditanya itu ngitungnya gimana. Yesus wafat hari jam berapa? Yahudi, adat tradisi Yahudi menghitung hari itu dimulai dari jam 6 sore. Paham? Tradisi Yahudi menghitung memulai hari itu pukul 6 sore. Dari jam 3 ke jam 6 sore berarti udah 6 sore hari Jumat ke 6 sore hari Sabtu sudah. Sabtu sore jam 6 ke Minggu. Makanya sekarang ngerti ya. Saya mau mengatakan kepada umat warung panjang, makanya kalau malam Paskah jangan mengucapkan selamat Paskah dulu. Yesusnya itu belum bangkit. Ya, bangkitnya jam berapa? Oh, saya juga nggak tahu jam berapa. Ada yang jawab jam 6 di kitab suci, nggak ada. Yang jelas pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar jam berapa? Ya nggak tahu. Iya, orang kitab suci bilangnya begitu kan. Coba baca, pagi-pagi benar. Maria datang bersama dengan para murid yang lain. Yesus kan udah nggak ada, ya kan ya. Jadi kalau tanya jam berapa? Nggak tahu. Ya, pagi-pagi benar pokoknya. Udah nggak ada Yesus di sini. Nah, saudara-saudari, ketika kita mengimani peristiwa Paskah sebagai peristiwa kebangkitan, dan Yesus pada hari ini menegaskan kembali kepada kita melalui bacaan Injil. Ketika Dia nanti hari Kamis Putih kenaikan Tuhan, Dia akan pergi kepada Bapa dan Dia meminta Roh Kudus. Roh Kudus yang mengimani, Roh Kudus yang mendampingi, Roh Kudus yang diminta oleh Yesus supaya ketika Yesus pergi kepada Bapa karena Ia bangkit bersama Bapa, sungguh mendampingi iman kita. Dan kalau kita berbicara dalam konteks ini, Anda sebagai umat di Stasi Parung Panjang, bukan lagi Anda merasa bahwa iya saya umat di stasi ini, saya umat di lingkungan ini, di stasi ini, saya mengikuti misa, saya mengikuti kegiatan lingkungan, dan saya adalah umat di Stasi Parung Panjang. Sebenarnya kalau kita mau berpikir merenungkan lebih jauh, sampai pada saat ini apa yang harusnya membuat stasi ini sungguh-sungguh berada dan hal apa yang perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudari, bukan lagi kita hanya merasa sebagai bagian dari umat di stasi ini, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana roh yang ada di tempat ini, roh yang menghidupi iman kita. Karena kalau kita hanya datang sebagai umat lingkungan atau hanya sebagai pengurus stasi, tidak akan pernah ada gunanya. Tetapi adalah roh yang menentukan gerak di tempat ini. Roh itu tadi yang saya maksud Anda di keluarga.
Bagaimana roh itu menggerakkan Anda sehingga hidup berkeluarga Anda menjadi baik. Ketika Anda sebagai pengurus lingkungan, pengurus stasi, bagaimana roh yang menggerakkan Anda untuk sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan bijaksana. Dalam bacaan pertama kita bisa mendengarkan itu tadi adalah gambaran di mana gereja perdana menghadapi problem pastoral yang sangat berat. Gereja harus duduk bersama, dan inilah sidang konsili pertama yang diadakan di Yerusalem. Paulus dan juga Barnabas pada akhirnya mereka bisa memutuskan sesuatu dengan bijak. Karena apa? Bukan mengandalkan pemikiran yang sendiri, tetapi adalah gerak Roh Kudus yang ada pada gereja perdana itu. Gereja pada akhirnya ada karena gerak dan keterbukaan kepada Roh Kudus. Dan dalam bacaan Injil sudah jelas bagi kita bahwa Roh Kuduslah yang diutus, diminta oleh Yesus mendampingi kita. Kita memang tidak hidup pada zaman Yesus. Kita tidak berjumpa secara fisik dengan Yesus. Tidak. Ya. Ada yang berjumpa di sini dengan Yesus secara fisik? Enggak ada. Ada yang mau? Mau? Sekarang? Saya mau katakan begini, kita adalah orang-orang yang memang tidak berjumpa secara fisik. Tetapi mengapa Bapak Ibu sekarang percaya? Orang Anda tidak berjumpa, tidak melihat secara langsung kok apa yang dilakukan Yesus, apa karya Yesus. Apa yang membuat Anda percaya? Ya, karena Roh Kudus itu yang ada, hadir dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang membawa kepada pemahaman kita bahwa Yesus yang kita imani itu, Dia yang melakukan segalanya, karyanya, hidupnya, dan Dia yang kita imani dan kita percayai bahwa Yesus sungguh-sungguh orang atau sosok yang kita imani. Roh Kudus itu yang membawa, Roh Kudus yang membuka pengetahuan kita, Roh Kudus yang mendampingi, mengarahkan pengetahuan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini ketika Yesus mengutus Roh Kudusnya, kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang hidup dan menghidupi pelayanan iman kita sesuai dengan gerak Roh Kudus itu sendiri. Dan bagaimana perjalanan di stasi itu? Bukan hanya pengurus stasi, bukan hanya umat beriman yang ada di tempat ini. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, itulah yang akan mewujudkan segala harapan kita semua. Semoga pengurus lingkungan Santa Clara, ya, semoga juga mampu Anda setelah dilantik, bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus. Anda menyadari Roh Kuduslah yang menggerakkan karya pelayanan Anda untuk memulai dalam hidup menggereja di tempat ini. Tuhan memberkati.